Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kita terkait dengan latar belakang pendidikan dan juga terkait dengan pelayanan, ya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk terus melayani atau tetap melayani di Gorontalo, suatu tempat yang jauh dari ingatan orang, ya. Tapi bersyukur beberapa mahasiswa sudah menginjakkan kaki, bahkan beberapa dosen juga menginjakkan kaki dalam pelayanan di Gorontalo sampai pada hari ini. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk mendalami satu materi dengan tema konseling pastoral dalam pelayanan gereja. Ya, tema seminar kita adalah konseling pastoral dalam pelayanan gereja. Tema ini penting bagi kita sekalian, atau bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan, bahkan juga masyarakat pada umumnya di zaman ini, oleh karena melihat bagaimana tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Kita tahu bahwa masalah adalah realitas hidup yang dapat dialami oleh siapa saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal tempat dimanapun. Setiap orang pasti mengalami yang namanya masalah. Karena itu masalah adalah realitas hidup yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan kalau kita memperhatikan di televisi, ya, beberapa waktu terakhir ini terjadi bunuh diri dengan berbagai cara, ya, bahkan oleh anak-anak muda di bawah usia 15 sampai 20 tahun, dan dengan cara yang begitu tragis mereka mengakhiri hidup. Beberapa sumber mencatat bahwa mereka mengakhiri hidup oleh karena masalah yang dihadapi, baik masalah relasi pergaulan, baik masalah akademik, ya, dan juga masalah pribadi yang mereka hadapi namun tidak mampu menyelesaikannya. Nah, semua yang terjadi ini membawa kita untuk melihat bahwa masalah adalah realitas hidup. Tidak memandang siapapun itu, anak muda, orang dewasa, pasti diperhadapkan dengan sebuah masalah. Nah, karena itu maka setiap orang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi masalahnya, ya. Atau setiap individu membutuhkan pertolongan dalam menghadapi masalahnya. Dan manusia bisa belajar bagaimana cara menghadapi masalahnya. Orang yang tidak mendapatkan pertolongan dalam menghadapi masalahnya akan mudah putus asa ketika berada dalam masalah yang dihadapinya. Tetapi mereka yang mendapatkan pertolongan akan belajar bagaimana menghadapi masalah tersebut. Nah, siapakah yang dapat menolong? Tentu sesama manusia. Saya dan Bapak Ibu dapat menolong sesama. Kita sendiri pun dapat ditolong oleh sesama kita dalam menghadapi masalah. Seseorang yang mau menolong, dia memerlukan pengetahuan. Seseorang yang mau menolong memerlukan keterampilan yang memadai, sehingga dapat memberikan pertolongan yang tepat dan dapat memberikan pertolongan yang dibutuhkan pada waktunya oleh sesamanya. Nah, pastoral counseling atau konseling pastoral
merupakan satu bagian yang sangat penting di dalam pelayanan gereja. Gereja tidak hanya sebuah komunitas, tetapi di dalamnya juga kita berada dalam satu ikatan persekutuan satu dengan yang lain, dan di dalamnya juga kita mendapati banyak tantangan dan pergumulan, baik oleh kehidupan para pelayan Tuhan, juga oleh anggota jemaat. Karena itu, layanan konseling pastoral sangat penting di dalam pelayanan gereja. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu apa itu konseling. Istilah konseling mengandung arti membimbing, mendampingi, menuntun, dan mengarahkan. Jadi ketika berbicara tentang konseling, kita ingat bahwa kata ini mengandung arti membimbing. Kata ini mengandung arti mendampingi, menuntun, dan mengarahkan. Dengan kata lain, konseling adalah memberikan kesempatan kepada klien, kepada konseli, atau kepada sesama untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menjelaskan cara hidup lebih memuaskan dan cerdas dalam menghadapi sesuatu di dalam hidupnya. Dalam hal ini, masalah yang menghimpitnya. Ya, demikian dinyatakan oleh Julianto Simanjuntak. Hal yang sama ditegaskan oleh Kerry Collins dalam tulisannya mengatakan bahwa konseling adalah hubungan timbal balik antara dua individu. Dua individu yang dimaksud adalah konselor yang berusaha menolong atau membimbing, dan individu lain adalah klien atau konseli atau sesama orang yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Jadi Gary Collins mengatakan bahwa konseling itu adalah hubungan timbal balik antara dua individu. Di sana ada konselor dan di sana juga ada konseli atau klien yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi persoalan hidupnya. Lalu istilah lain terkait dengan tema kita, konseling pastoral. Istilah pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa Latin yang berarti gembala. Atau juga dikenal sebagai penggembalaan. Istilah ini disematkan kepada mereka yang memegang jabatan dalam penggembalaan di gereja, tempat bertugas memelihara kehidupan orang percaya atau kehidupan jemaat. Pastoral adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengunjungi anggota jemaat, terutama yang sedang bergumul. Jadi terutama adalah mereka yang sedang bergumul atau yang diperhadapkan dengan masalah realita hidup, persoalan-persoalan yang menghimpitnya. Nah, pastoral ini memiliki peran di sana, yakni sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengunjungi anggota jemaat yang sedang ada dalam persoalan, pergumulan yang menghimpitnya. Nah, dalam pelayanan ini atau dalam penggembalaan ini, firman Tuhan diberitakan sesuai dengan kondisi anggota jemaat sehingga mereka dikuatkan dan kemudian mereka mewujudkan imannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastoral itu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, mencari, mengunjungi anggota jemaat, mereka yang bergumul, mereka dalam persoalan, kepada mereka diberitakan firman, kepada mereka dikuatkan, dan setelah mereka kuat, mereka mampu
menjalani kehidupan sebagai orang percaya, mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu cakupan tugas penggembalaan yang pertama adalah mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu. Terlebih mereka yang sedang ada dalam masalah atau pergumulan yang sedang dialami. Yang kedua adalah mengabarkan firman Tuhan kepada jemaat dalam situasi dan kehidupan mereka. Melayani mereka dengan penuh kasih sama seperti Yesus melayani. Dan membuat mereka sadar akan iman. Sehingga dapat mewujudkan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari dua istilah ini, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya konseling pastoral dalam pelayanan gereja. Karena bersentuhan langsung dengan anggota jemaat atau orang-orang yang dilayaninya. Dalam bukunya, Yakub Susabda mengatakan bahwa konseling pastoral adalah hubungan timbal balik atau interpersonal relationship antara hamba Tuhan. Di sana ada pendeta, penginjil, bisa juga kaum awam, jemaat, sebagai konselor dengan konselinya atau klien atau orang yang meminta bimbingan. Dalam mana konselor mencoba membimbing konselinya ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang ideal. Yang memungkinkan konseli itu betul-betul dapat mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Persoalannya, kondisi hidupnya, di mana ia berada, dan sebagainya. Sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan. Dan mencoba mencapai tujuan dengan takaran, kekuatan, kemampuan, seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Nah, jika kita memperhatikan definisi ini, maka terdapat beberapa hal ya atau aspek yang disebutkan. Yang pertama adalah hubungan timbal balik ya, antara hamba Tuhan dan konseli atau klien ya, hubungan timbal balik antara hamba Tuhan atau konselor dan klien sebagai konseli atau orang yang bergumul. Artinya bahwa di dalam konseling ada suatu dialog, bukan monolog. Dialog artinya ada dialog, ada percakapan antara konselor dan konseli. Jadi kedua-duanya melakukan dialog atau percakapan. Maka disebut sebagai hubungan timbal balik, baik konselor maupun konseli. Dan ini bisa melibatkan seluruh aspek kehidupan. Yang kedua juga menyebut bahwa selain ada hubungan timbal balik antara konselor dan konseli, juga menyebut di sana bahwa konselor itu adalah hamba Tuhan atau penginjil atau pendeta dan sebagainya, bisa mencakup ada kaum awam atau anggota jemaat. Artinya mungkin kita bertanya bahwa siapakah konselor yang akan berperan dalam hubungan timbal balik ini? Maka jawabannya adalah hamba Tuhan. Ini dalam konteks konseling pastoral, pelayanan gereja, maka hamba Tuhan. Di sana ada pendeta, ada penginjil atau evangelis, mungkin juga ada penatua, ada diaken bagi beberapa denominasi gereja. Tapi bahkan juga ada anggota jemaat atau kaum awam yang juga terpanggil untuk tugas itu. Dan mereka bertindak sebagai konselor ya, yang bertindak untuk menolong sesamanya. Ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar konseli atau klien itu
berada dalam satu pemulihan relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan. Sehingga kemudian dia dapat menjalani kehidupan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Setelah melalui proses konseling yang telah dilakukan. Nah, apakah penting konseling pastoral dalam pelayanan gereja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konseling pastoral sangat penting dalam pelayanan gereja dan perlu dipelajari. Baik oleh hamba Tuhan, pendeta, penginjil, kaum awam, ya, atau anggota jemaat. Kenapa perlu dipelajari? Ada beberapa alasan. Pertama adalah adanya kekaburan tentang apa itu konseling pastoral. Ada orang yang memahami bahwa perkunjungan itulah konseling. Jadi karena kurang mempelajari konseling pastoral, maka ada orang atau konselor yang menyamakan perkunjungan itu sendiri sebagai sebuah layanan konseling. Nah, ini adalah sebuah pemahaman atau pengertian yang tidak tepat tentang konseling pastoral. Jadi kekaburan tentang apa itu konseling pastoral diantaranya adalah konselor yang kurang mengerti konseling pastoral akan merasa bahwa ia sudah melakukan konseling hanya karena dalam percakapan itu ia sudah sempat memberikan nasihat. Ya. Jadi ketika melakukan perkunjungan dan kemudian memberikan nasihat, membaca ayat, dia akan menyebut saya sudah melakukan konseling kepada anggota jemaat. Ini kalau terjadi kekaburan tentang apa itu konseling pastoral. Atau juga dampak lain adalah terburu-buru dan tidak mengikuti prosedur konseling yang bertanggung jawab. Jadi proses konseling yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak bertanggung jawab. Bahkan karena tidak sabar, ada kalanya konselor melihat konseling hanya sebagai objek pelayanannya dan bukan sebagai subjek yang harus dikasihi dan dilayani dengan sepenuh hati. Ini apabila terjadi kekaburan tentang apa itu konseling pastoral. Cenderung tidak menghargai konseling ketika melakukan konseling. Juga ada kalanya cenderung mengadili konseling atau klien. Atau bahkan juga berbuat terlalu banyak waktu maksudnya ya dalam proses konseling itu dan tidak sesuai dengan ketentuannya. Sehingga karena terlalu berlebihan maka proses konseling itu menjadi tidak menarik bagi klien tersebut. Bahkan ada kalanya karena kekaburan tentang apa itu konseling pastoral, ada kalanya konselor memaksakan kehendaknya kepada konseli dan menyarankan atau menginginkan konseli hidup ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konselor. Nah, ini adalah hal yang terkait dengan kekaburan tentang apa itu konseling pastoral. Maka perlu kita belajar konseling pastoral. Yang kedua adalah konseling pastoral merupakan inti pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas utama konselor dalam konseling pastoral adalah membimbing setiap konseli atau klien. Kalau dalam pelayanan gereja, membimbing setiap jemaat atau anggota jemaat langkah demi langkah ke arah kematangan hidup rohaninya.
sehingga mereka makin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini adalah tugas utama konselor dalam konseling pastoral, yaitu membimbing setiap konseli atau klien langkah demi langkah ke arah kematangan hidup. Ya, maksudnya kematangan hidup rohaninya, sehingga mereka makin menjadi serupa dengan Kristus. Menolong mereka ya, ketika dalam pergumulan, membimbing mereka untuk bertumbuh, kemudian menjadi teman sekerja Allah. Itulah pentingnya belajar konseling pastoral. Dan ketika memahami ini akan sadar bahwa ternyata pelayanan konseling pastoral lebih dari sekedar berdoa, memberi nasihat, membacakan ayat Alkitab. Semua itu akan dipakai atau digunakan, tapi tahu kapan harus berdoa, kapan harus memberi nasihat, kapan harus membacakan ayat Alkitab. Ya, ini dalam konteks pelayanan gereja tentunya. Jadi klien atau konseli adalah orang-orang yang memang seiman, yang tahu Alkitab sehingga Alkitab bisa dibacakan kepada mereka. Yang ketiga pentingnya mempelajari konseling pastoral adalah ketidakpastian dalam dunia konseling pastoral. Kita tahu bahwa ilmu begitu pesat berkembang. Dan banyak sumbangan ilmu yang dapat membuat kita tertarik untuk dapat mengadopsi ya, dan dapat memakai di dalam pelayanan konseling atau pelayanan kita. Nah, kalau kita tidak belajar konseling pastoral, maka ada kecenderungan mengadoptir begitu saja sumbangan-sumbangan yang menarik dari konselor non-Kristen misalnya, atau ilmu-ilmu yang mereka bagikan dan kemudian kita menerapkan dalam konteks pelayanan. Ada kalanya bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Mengapa? Karena konseling pastoral basicnya adalah pastoral. Berbeda dengan konseling non-Kristen ya, yang lebih menekankan pada teori ya, dan bukan pada pastoral. Kita bisa mengadopsi ilmu-ilmu seperti ilmu psikologi, seperti ilmu sosiologi, teologi tentunya sebagai dasar, dan kemudian kita mengintegrasikannya ke dalam pelayanan konseling pastoral. Apabila kita mempelajari konseling pastoral. Tapi ketika kita tidak mempelajarinya, maka kita akan mengadopsi secara tidak bertanggung jawab ilmu-ilmu tersebut tanpa memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya kita belajar konseling pastoral dalam pelayanan gereja. Nah, apakah dasar Alkitab atau dasar Alkitabiah daripada konseling pastoral? Pertama adalah mandat ilahi dari Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 3, secara khusus kita mendapati di sana bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia Adam dan Hawa maksudnya. Jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berada dalam keterasingan. Mereka kesepian. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa yang belum pernah mereka alami sebelum jatuh dalam dosa. Mereka mengalami kecemasan dan rasa malu yang besar terhadap Tuhan. Dan akhirnya mereka bersembunyi. Ini karena perbuatan mereka. Tapi menarik bahwa Allah tidak membiarkan
Adam dan Hawa atau manusia itu terus berada dalam keterasingan, terus berada dalam kesepian, ketakutan, atau kecemasan dan perasaan malu. Ini adalah sebuah masalah yang luar biasa dialami manusia pada waktu itu, yakni manusia Adam dan Hawa. Masalah yang begitu serius dan berat, ya, di mana tidak ada siapa-siapa di sana, hanya Adam dan Hawa. Berada dalam keterasingan, kesepian, ketakutan, kecemasan, dan perasaan malu oleh karena perbuatan mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah hadir di saat mereka berada dalam keadaan demikian. Dan kita tahu bagaimana Allah bertindak. Dia tidak hanya hadir, tapi dia hadir untuk khususnya mendampingi Adam dan Hawa, menopang mereka, dan membimbing mereka, sehingga mereka hidup secara bertanggung jawab. Adam dan Hawa menyadari kesalahannya, mengakuinya secara terbuka, dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena Allah hadir di sana, ya, hadir untuk membimbing, menopang, dan menuntun mereka kepada satu tanggung jawab yang atas perbuatan mereka. Lalu kemudian kita membaca juga dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 12, bahwa tidak hanya kepada Adam dan Hawa, tapi juga kepada Abram. Allah berinisiatif menemui Abram ketika dia masih berada di Ur Kasdim. Allah membimbingnya, mempersiapkannya melalui panggilan, dan kemudian berjanji bahwa melalui Abram, bangsa-bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Bangsa-bangsa yang berada di bawah kuasa dosa, yang berada dalam keterasingan, kesepian, ketakutan, kecemasan, dan perasaan malu akan beroleh berkat. Allah berinisiatif untuk menemui Abraham dan memakainya sebagai sarana. Kemudian kita melihat bagaimana Allah terus bekerja melalui Musa ketika umat Allah berada di dalam perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak dan berada dalam penindasan. Mereka tidak hidup sebagai umat Allah yang bebas di hadapan Allah, yang menyembah Allah, yang memuliakan Allah. Tapi Allah kemudian berinisiatif untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan penindasan itu melalui Musa. Jika kita mencermati beberapa pasal dalam kitab Alkitab juga di sana ada Yesaya pasal 41, Yeskiel pasal 34, dan bahkan Mazmur pasal 23 merupakan pasal-pasal yang menjelaskan atau menyebut Allah sebagai gembala bagi umatnya. Sebagai gembala, dia memperhatikan, ya, dia hadir, dia memperhatikan, menopang, membimbing umatnya dalam segala situasi dan keadaan. Dan bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia atau dalam keadaan berinkarnasi, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, yaitu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar pertama untuk kita melihat dari Alkitab bahwa konseling pastoral memiliki dasar Alkitabiah yang kuat. Oleh karena didasarkan pada mandat ilahi dari Allah. Yang kedua, bahwa selain mandat ilahi dari Allah, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap sesama. Jika kita membaca dalam Alkitab, khususnya Yohanes pasal 13, ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya dan naik ke sorga, dia memberikan perintah baru kepada mereka, supaya mereka saling mengasihi. Nah, dasar kasih
yang mereka teladani adalah kasih Kristus. Jadi kasih Kristus sebagai dasar pelayanan mereka kepada sesama manusia. Dengan kata lain bahwa ada tanggung jawab terhadap sesama. Dan itu adalah perintah Alkitab. Seperti halnya konseling pastoral adalah sebuah tindakan menolong sesama. Itu juga merupakan perintah Alkitab. Ketika kita hadir untuk membimbing, menopang, menuntun orang-orang yang dalam keadaan yang terpuruk, dan kemudian mereka dipulihkan, maka kita sudah melakukan satu tanggung jawab yang menjadi perintah Yesus kepada kita. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, inilah dasar Alkitab tentang dari konseling pastoral sendiri. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa apa tujuan dari konseling pastoral. Larry Crabb mengatakan bahwa sasaran dari konseling yang benar adalah memperkenalkan kedewasaan Kristen dan menolong orang-orang memasuki suatu pengalaman yang lebih dalam tentang penyembahan dan suatu kehidupan pelayanan yang efektif. Larry Crabb menyebut bahwa sasaran dari konseling yang benar itu memperkenalkan kedewasaan Kristen atau membimbing orang untuk dewasa secara rohani, hidup dewasa sebagai orang Kristen, menolong mereka memasuki suatu pengalaman yang lebih dalam tentang penyembahan dan suatu kehidupan pelayanan yang lebih efektif. Hal yang sama dalam tulisannya, Daniel Ronda mengatakan bahwa tujuan konseling pastoral adalah terwujudnya jemaat yang dewasa dalam Kristus. Jadi konseling pastoral dalam pelayanan gereja begitu penting karena memiliki tujuan yang begitu mulia, di mana membawa umat Tuhan, orang percaya, untuk semakin dewasa di dalam Kristus, mengalami Kristus di dalam kehidupannya, dan mereka terlibat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kemudian menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Ada satu tujuan yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, yang hendak dicapai dari konseling pastoral, yaitu terwujudnya jemaat yang dewasa. Nah, itu harapan kita sebagai hamba Tuhan, harapan kita sebagai penginjil, harapan kita sebagai evangelis, bahkan sebagai penatua, diaken, guru Injil di dalam pelayanan gereja. Semua kita berharap terwujudnya sebuah jemaat yang dewasa dalam Kristus. Memang tidak mudah, butuh waktu yang panjang. Tapi kita bisa lakukan ini melalui pelayanan konseling pastoral. Jadi bisa disimpulkan demikian. Tujuan konseling pastoral adalah menolong seseorang menyelesaikan persoalan demi memenuhi tujuan mula-mula Allah dalam hidupnya, yakni menjadi serupa dengannya bagi kemuliaannya, dan konseli semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus melalui masalah yang dihadapinya. Nah, kita akan melihat beberapa fungsi konseling pastoral atau fungsi pelayanan pastoral yang umumnya kita kenal. Ada 5. Yang pertama adalah fungsi menyembuhkan. Ya, menyembuhkan yaitu ini adalah salah satu fungsi pastoral yang bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah dengan cara mengembalikan orang itu pada suatu keutuhan dan menuntun dia ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Jadi
fungsi konseling pastoral adalah menyembuhkan, ya, yakni mengatasi beberapa masalah dengan cara mengembalikan orang itu pada suatu keutuhan dan menuntun dia ke arah yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Yang kedua, mendukung atau menopang. Ada kalanya masalah dari klien atau anggota jemaat atau konseli itu tidak bisa selesai dan dia harus menanggungnya sampai akhir hayat. Dan itu realitanya kita mendapati anggota jemaat yang mengalami kondisi-kondisi tertentu. Misalnya sakit dan lain sebagainya. Nah, kehadiran konseling pastoral atau pelayanan pastoral adalah mendukung, menguatkan, menopang. Sehingga mereka tetap bersemangat dalam keadaan demikian walaupun peluang untuk sembuh itu tipis. Ya. Tapi mereka dikuatkan. Dan mereka tetap kuat menjalani hidup itu. Atau terus melewati masalah itu tanpa melihat ada penyelesaian. Tapi mereka sendiri mampu menghadapinya. Nah, itulah salah satu fungsi daripada pelayanan konseling pastoral. Selain itu juga pembimbingan atau membimbing. Pembimbingan berarti membantu orang-orang yang mungkin bingung menentukan pilihan-pilihan yang pasti, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan. Ya, mereka sulit untuk menentukan pilihan di dalam kehidupan. Nah, kehadiran konseling pastoral dalam pelayanan gereja membantu orang-orang tersebut untuk dapat menentukan pilihannya. Dan dalam banyak hal, ya, itu bisa baik dalam pekerjaan, baik dalam memilih pasangan hidup. Kehadiran layanan konseling pastoral sangat bermanfaat dalam hal itu. Juga memulihkan atau mendamaikan, yakni berupaya membangun ulang relasi manusia dengan sesamanya. Mungkin ada konflik, ada persoalan yang terjadi, ya, ada gesekan antara sesama, ya, dalam lingkup pelayanan gereja. Maka kehadiran konseling pastoral juga berfungsi untuk itu. Memulihkan hubungan yang rusak antar sesama, dan terlebih lagi memulihkan hubungan sesama atau umat anggota jemaat atau konsil atau klien dengan Tuhan, dengan Allahnya. Jadi ada sesuatu fungsi yang akan dicapai melalui ini. Dan yang kelima adalah memelihara atau mengasuh. Ya, kehadiran konseling pastoral berfungsi untuk memelihara baik individu-individu atau pribadi-pribadi maupun komunitas itu sendiri. Ya. Bapak Saudara, inilah fungsi konseling pastoral. Nah, sekarang semua itu akan tercapai apabila kita juga memahami kode etik dalam konseling pastoral. Ini menjadi sebuah tantangan besar jika kode etik konseling pastoral kita tidak memperhatikan. Yang pertama adalah bahwa seorang konselor dia harus bisa menyimpan rahasia atau mampu menyimpan rahasia kliennya. Ini adalah masuk dalam kode etik konselor. Ya, seorang konselor harus mampu menyimpan rahasia klien. Itulah kekuatannya, itulah tugasnya. Dan tidak semua orang melakukan ini. Tidak semua orang memiliki atau mampu untuk menyimpan rahasia orang. Maka tidak semua orang juga dapat bertindak menjadi konselor. Ada kalanya kalau tidak mampu menyimpan rahasia klien, maka ada kalanya rahasia itu hanya bertahan 1-2 bulan, 3 bulan.
Lalu beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, rahasia itu bukan lagi menjadi rahasia antara klien dan konselor, tapi justru sudah menjadi rahasia umum begitu. Karena sudah diketahui. Nah, ini menjadi hal yang umum terjadi di dalam pelayanan gereja. Maka perlu ada konseling pastoral, tapi juga seorang konselor harus memperhatikan kode etik konseling pastoral. Harus menyimpan rahasia klien. Menyimpan rahasia klien ini sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Ada kalanya ada godaan untuk bisa membocorkannya. Dan menyimpan rahasia klien ini bukan hanya pada saat itu belum dibukakan, tapi bahkan dengan berjalannya waktu dan kemudian rahasia itu sudah terungkap sekalipun. Sebagai seorang konselor ya, yang memang basicnya konseling pastoral, harus tetap menyimpan rahasia itu. Dan tidak boleh ikut membenarkan. Ya, saya sudah tahu. Tapi kan saya diam-diam, saya jaga rahasia. Tidak boleh. Kita harus tetap menjaganya. Ini hanya dalam konteks konselor dan klien. Dia harus mampu menyimpannya. Jadi bagaimana agar kita menjadi seorang konselor ya, yang mampu menolong orang lain, menolong sesama. Ya, kita harus mampu menyimpan rahasia. Bayangkan jika di dalam konteks pelayanan gereja dan kemudian rahasia klien, rahasia jemaat tidak mampu kita tampung dan bocor ke sana kemari. Wah, betapa luar biasanya pergumulan yang kita akan hadapi di tengah pelayanan itu. Maka kita harus mampu menyimpan rahasia klien, baik pada saat rahasia itu belum diketahui, maupun pada saat mungkin sudah terungkap melalui siapapun. Kita harus tetap menyimpan rahasia itu dan tidak ikut membenarkannya atau menyetujuinya. Yang kedua, kode etik konseling pastoral kedua adalah rahasia dapat dibuka dengan catatan khusus. Nah, memang dalam pelayanan konseling pastoral atau pelayanan sebagai seorang konselor, kita tentu dapat banyak rahasia klien. Ada rahasia yang memang kita tidak bisa bukakan sama sekali. Seperti di poin 1, poin A, tapi juga ada rahasia yang dapat dibuka, tapi dengan catatan khusus. Misalnya, itu untuk kebutuhan yang berhubungan dengan hukum, atau kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan medis misalnya. Contoh misalnya ada klien yang mengidap penyakit ya, dalam pengertian penyakit menular ya. Maka seorang konselor bisa membuka rahasia, tapi bukan apa adanya rahasia itu, bukan. Selama itu diperlukan. Demikian juga berkaitan dengan hukum, juga demikian. Pihak-pihak berwajib yang atau berwenang yang membutuhkan data dari konselor terkait dengan klien yang kita tangani, ya kita dapat membukakan rahasia itu dengan catatan khusus ya, sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan dari pihak yang berwenang itu atau pihak hukum. Dan tidak semua kita bukakan. Atau yang ketiga, ya, klien sendiri yang meminta kita untuk membukakannya. Ya. Tapi dengan catatan tidak semua. Menjadikan ilustrasi atau menjadikan contoh untuk bisa menguatkan orang lain, itu bisa, tapi dengan catatan khusus. Nah, disinilah beratnya bahwa seorang konselor, apalagi konselor yang juga pendeta, wah, godaan besar untuk bisa menjaga rahasia. Karena kadang-kadang tanpa disadari bisa muncul dalam ilustrasi khotbah.
Sehingga bukan menjadi rahasia lagi, saudara. 3, tidak boleh terlalu akrab dengan klien lawan jenis. Jadi secara mendasar, seorang konselor harus menjaga kode etik ini. Kalau dia adalah konselor yang berjenis kelamin pria atau laki-laki, klien yang ditangani, yang dilayani harusnya juga sesama jenis, ya. Harusnya sama jenis. Dan tidak boleh beda atau beda lawan jenis. Kenapa? Karena etikanya demikian. Bisa beda lawan jenis apabila ada orang lain yang mendampingi. Misalnya sebagai seorang pendeta misalnya, atau penginjil evangelis ketika menangani klien tertentu. Kalau dia adalah konselor atau klien perempuan, kita bisa meminta izin kepada konseli kita. Bisakah menghadirkan istri, ya, kalau konselornya laki-laki dan konseli atau klien itu perempuan, kita bisa minta izin, bisakah menghadirkan istri atau menghadirkan rekan atau menghadirkan suami. Tapi kita sendiri sebagai konselor harus memastikan bahwa orang yang kita hadirkan itu memenuhi poin 1 tadi, mampu menyimpan rahasia klien. Kalau tidak, juga tidak boleh. Ya, kenapa? Karena profesi kita atau pelayanan kita sebagai konselor dipertaruhkan di sana. Kalaupun diizinkan, kita tidak boleh terlalu akrab dengan lawan jenisnya. Karena banyak hal terjadi di mana karena terlalu akrab, maka terjadilah penyimpangan, sehingga tidak lagi profesional dalam melakukan tugas sebagai konselor Kristen, katakanlah, atau sebagai dalam melakukan layanan konseling pastoral. Jadi tidak boleh terlalu akrab dengan klien atau konseli lawan jenis. Nah, kode etik yang perlu kita perhatikan juga di dalam pelayanan konseling pastoral adalah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Misalnya dalam kasus-kasus rumah tangga, keluarga, suami istri bertengkar, dan kita baru mendapatkan informasi dari satu pihak, maka kita harus menahan diri, sabar, tidak boleh terburu-buru. Ya, toh itu sudah terjadi begitu. Tujuannya supaya apa? Kita mendapatkan informasi yang cukup dan bisa memberi kesimpulan yang tepat. Dalam hal ini misalnya, kalau itu terkait dengan pasangan suami istri, maka kita tidak hanya mendapat informasi dari suami, tapi juga harusnya dari istri. Sehingga ketika kita membuat kesimpulan kita tidak terburu-buru. Atau juga kita tidak berlagak sudah paham, sudah tahu, sehingga tanpa meminta banyak penjelasan kita cepat mengambil kesimpulan. Itu juga melanggar kode etik dalam konseling, ya, pastoral secara khususnya. Yang kelima, membatasi diri dalam mengurus, ya, mengurus bukan mengurusi, ini salah ketik. Ya, mengurusi boleh, tapi mengurusi kayaknya kurang tepat. Mengurus persoalan klien, ya. Jadi konselor harus mampu menempatkan diri, ya. Tidak boleh terlalu dalam mengurus sehingga seolah-olah itulah persoalannya, itulah tugasnya. Itu tidak boleh, sudah melanggar. Tidak sesuai dengan etika konseling pastoral. Jadi kita melakukan bagian kita, tugas kita, tapi tidak sampai ikut larut, ya, ke dalam persoalan klien, sehingga seolah-olah kitalah yang berperan penting untuk menyelesaikan persoalannya. Yang terakhir adalah menetapkan waktu yang terukur. Mengapa perlu menetapkan waktu yang terukur? Kalau dalam perkunjungan itu biasanya tidak ada waktu yang
batasan waktu, kita fleksibel. Tapi kalau dalam layanan konseling pastoral, itu harus ada waktu yang terukur. Dia minimal 50, batas 60 menit, ya, minimal sampai 50 sampai 60 menit. Itu waktu yang cukup untuk suatu proses konseling. Maka kita harus memperhatikan itu. Berbeda dengan perkunjungan biasa, ya, perkunjungan ulang tahun, yang di dalamnya ada ibadah, ada khotbah, nah itu berbeda. Tapi kalau dalam layanan konseling pastoral, kita harus menetapkan waktu yang terukur dan harus konsisten. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat beberapa hal tentang betapa pentingnya konseling pastoral dalam pelayanan gereja, lalu bagaimana seorang konselor, pendeta, penginjil harus mengetahui batasan-batasan itu kode etiknya. Nah, sekarang kita akan melihat micro skill atau skill konseling yang perlu diterapkan dalam layanan konseling. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kehadiran kita penting. Jadi dalam pelayanan konseling kita perlu hadir, ya, hadir, ya, bukan hanya sekedar hadir tapi benar-benar hadir sebagai pribadi, ya. Tidak hanya hadir tapi juga hadir secara fisik dan juga mental. Kehadiran itu menunjukkan perhatian penuh kita kepada klien, sehingga klien merasa aman dan nyaman untuk berbagi. Jadi kehadiran itu bukan hanya kehadiran secara fisik, tapi secara total, ya, secara fisik, mental, kita ikut, terlibat, ya. Ini bercantang skill, ya, konseling. Nah, kehadiran ini juga akan tampak melalui perhatian penuh kita saat proses konseling itu. Dengan apa? Misalnya ada respon yang disebut dengan minimum respon atau respon minimal. Jadi ada respon yang kita sampaikan saat proses konseling. Respon itu tidak terlalu panjang, tapi pada intinya melalui respon minimum ini, klien atau konseling mengetahui bahwa dia didengarkan. Jadi kita hadir bukan hanya hadir dan menatap klien kita tanpa satu kata pun bukan, ya. Tapi kita memberi respon. Misalnya kita berkata, ya, lalu, baik, dan lain sebagainya. Ya, beberapa kata yang dengan kita memberi respon itu akan memberikan sebuah rangsangan kepadanya untuk semakin bercerita. Jadi ini penting dalam proses konseling. Kita hadir, bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga secara total. Dan itu muncul melalui respon minimum dari kita sebagai konselor. Hal lain yang bisa kita lakukan juga adalah melalui ekspresi wajah, ya, kontak mata, komunikasi nonverbal. Kita tidak mungkin melakukan konseling yang baik, tapi sebagai konselor misalnya, kita punya tatapan yang liar, ya, tidak terarah kepada klien atau bahkan sampai ngantuk, ya, ketiduran. Nah, itu akan membuat klien langsung menurun semangat gairah berceritanya. Dan bagi dia itu pertemuan terakhir baginya. Dia tidak ingin melanjutkan lagi. Jadi attending ini penting, ya. Kehadiran kita secara penuh itu dibutuhkan di dalam konseling, proses konseling, ya. Yang berikut adalah tidak begitu tampak. Selain attending adalah listening, ya. Keterampilan dalam mendengarkan. Keterampilan dalam mendengarkan klien, menaruh perhatian,
memahami isinya, dan menginterpretasikan. Pada bagian ini, konselor perlu memberi waktu lebih banyak untuk mendengar. Lebih banyak waktu untuk mendengar daripada berbicara. Berapa persen kita mendengar, berapa persen kita berbicara? 80% kita mendengar, dan 20% kita berbicara. Sementara klien atau konseli 80% berbicara. Jadi kebalikannya. Kita lebih banyak mendengar dan klien atau konseli kita lebih banyak berbicara. Bukan kebalikannya. Bukan kebalikan. Kalau kebalikan kita 80% dan klien 20%, wah, tidak akan pernah selesai masalah klien, ya. Malah dia pulang dan membawa beban dari kita. Tidak akan selesai. Nah, penghalang dalam mendengar aktif itu adalah misalnya komentar negatif. Komentar negatif itu biasanya begini. Ah, cuma begitu, ya. Cuma begitu. Atau komentar negatif lain adalah, ngapain kamu harus pusing, ya, dengan dia. Jadi ada sesuatu komentar yang bukan membuat dia untuk terus bercerita, tapi membuat dia sedikit mundur dari bercerita. Atau bahkan tuduhan. Ah, itu hanya pikiran kamu, itu hanya prasangka kamu, itu hanya asumsi kamu. Atau bahkan ada penghakiman. Kamu salah misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah penghalang dalam mendengar aktif. Jadi di dalam proses konseling, skill kedua yang kita miliki adalah mendengar. Dan mendengarnya mendengar aktif. Di mana kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, tapi juga sabar untuk tidak memberi komentar negatif. Sabar untuk tidak memberikan tuduhan, asumsi, atau bahkan menghakimi klien kita. Yang ketiga adalah parafrase. Ini adalah terkait dengan skill yang ketiga, yaitu keterampilan sederhana dari konselor dengan mengulang kembali apa yang baru saja disampaikan konseli, tapi dengan kata-kata konselor sendiri. Jadi bukan dengan kata-kata dia, kita memparafrase ulang isi dari ceritanya, tapi memakai kata-kata sendiri. Atau juga memparafrase perasaannya, entah merasa marah, merasa jengkel, ya, atau dendam, dan lain sebagainya. Kita memparafrase isi ceritanya, atau juga memparafrase perasaannya, tapi dengan memakai kata-kata kita sendiri, ya. Konselor mengungkapkan kembali pesan itu dengan lebih jelas. Konselor memparafrase perasaan. Konselor membantu klien untuk mengekspresikan perasaannya dan merasa lebih baik karena dimengerti. Jadi dengan kita memparafrase, dia akan merasa, ya, saya didengarkan. Apa yang dia katakan itu inti dari apa yang saya ceritakan. Apa yang dia sebut terkait dengan perasaan saya, itulah perasaanku. Nah, itu keterampilan yang perlu kita miliki di dalam konseling. Yang pertama tadi saya sebut pertama adalah kehadiran kita, ya. Yang kedua mendengar aktif, ya. Mendengar aktif, sabar, tidak boleh memotong, ya. 80% kita mendengar, 20% berbicara. Terus memparafrase ulang isi dan perasaan, ya, dari klien. Dan yang ketiga adalah, yang berikut adalah probing. Probing ini adalah pertanyaan. Nah, di dalam probing ini kita pakai, ya, probing dipakai bila konselor membutuhkan lebih banyak informasi atau bila konselor ingin merangsang percakapan lebih lanjut. Nah, saudara, ini bisa diterapkan juga di dalam pelayanan gereja atau jemaat. Ya. Tidak bisa semua dalam perkunjungan, ya, tidak bisa diterapkan dalam perkunjungan. Tapi dalam konseling, ya, layanan konseling maksudnya. Karena perkunjungan beda dengan konseling. Dalam probing ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup, dan menggali.
pertanyaan terbuka itu biasanya memuntut penjelasan yang lebih. Pertanyaan tertutup ini hanya untuk memastikan, ya, memastikan bahwa ya dia punya pemikiran demikian atau punya tindakan demikian. Dan pertanyaan tertutup ini umumnya jawabannya adalah ya dan tidak. Ya. Misalnya, setelah dia bercerita, kita ingin memastikan apakah dia masih ada kebencian terhadap orang lain. Kita bertanya, apakah kamu masih membenci dia? Dia bilang ya. Nah, lalu kita bisa menggali lewat pertanyaan menggali. Tolong ceritakan. Apa yang membuat kamu masih membencinya? Jadi ada pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak hanya ya dan tidak. Ada pertanyaan tertutup, dan semua penting ya, pertanyaan terbuka, tertutup, menggali, itu penting. Hanya kita tahu memakainya pada saat kapan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa digunakan terus-menerus. Karena kalau digunakan terus-menerus dalam proses konseling, itu sama dengan wartawan yang sedang mewawancarai orang lain. Dan itu tidak akan menolong untuk konseli atau klien. Justru akan membuat kita ini mau mencari tahu atau mau mendengar. Ya. Konselor saya ini mau mendengarkan saya atau mau mencari tahu. Jadi probing ini penting, tapi kita harus tahu menempatkan pada saat mana. Apabila informasi yang disampaikan itu belum jelas, kita bisa memakai pertanyaan menggali untuk lebih dalam, ya. Atau juga pertanyaan terbuka, ya. Dan ini relatif tergantung konselornya. Yang berikut adalah summarizing. Ini adalah konselor bisa merefleksikan kembali hal-hal yang telah diungkapkan klien. Ini membantu klien melihat persoalan dengan lebih jelas. Jadi setelah melewati beberapa tahap tadi termasuk probing, lalu kita merefleksikan kembali hal-hal yang telah diungkapkan. Supaya membuat itu menjadi lebih jelas dan dia juga menangkapnya bahwa apa yang dia sampaikan itu intinya begini ya. Mengklarifikasi pernyataan yang mungkin tadi tidak jelas atau butuh perhatian. Nah, pada summarizing ini kita bisa merefleksikan kembali hal-hal yang telah diungkapkan, namun mungkin kurang jelas bagi kita atau dari dia yang menjelaskannya. Kita bisa gunakannya. Ya. Dan ada reframing. Reframing ini adalah tidak menolak apa yang klien lihat tentang situasi, tetapi memberikan perspektif baru atau cara pandang lain. Jadi ingat bahwa di dalam konseling pastoral, kita tidak boleh melakukan semacam penghakiman atau tuduhan. Kenapa? Karena memang yang paling dibutuhkan di dalam konseling ini adalah bagaimana kita memberi ruang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bagi konseli atau klien untuk bisa bercerita. Ada kalanya setelah mereka cerita ya dalam 2-3 kali pertemuan, dia akan berkata sudah, persoalan saya sudah selesai. Dan tidak butuh waktu lagi, dia hanya butuh bercerita karena mungkin di rumah tidak ada mendengar. Dan dia tidak punya teman cerita, dia ketemu konselor, dia bercerita, setelah dia bercerita berkata ya sudah, persoalan saya sudah selesai. Jadi kita tidak boleh terburu-buru ya menghakimi, menuduh, biarkan saja dia bercerita. Toh ini dalam proses konseling, ya, proses konseling. Ada kesempatan kita bertemu. Ya, nanti sebentar kita akan bahas, itu penting di bagian awal. Ya. Ini perlu karena klien biasanya memiliki pandangan persepsi yang negatif ya, terhadap situasi masalah. Ya. Dia bisa punya pemikiran yang salah. Ya. Ketika dia sakit dia bisa berkata, saya diguna-gunalah. Bisa saja. Tapi kita tidak harus langsung memotong dan berkata pemikiranmu salah. Gitu. Tidak. Memberi ruang dulu dia berbicara. Dan kita bisa memberikan perspektif lain. Mengarahkan dia untuk bisa sadar bahwa ternyata saya salah. Ya, sampai di sini ya tahapan dalam skill counseling atau micro skill yang dapat kita gunakan. Jadi ada beberapa poin dari bagian ini. Ya.
Saya ulangi dari yang pertama tadi adalah attending, kehadiran kita. Ini penting sebagai seorang konselor, kita harus hadir, ya, hadir baik fisik maupun mental, jiwa ya. Yang kedua adalah mendengar aktif, ya. Yang ketiga memparafrase isi dan perasaan. Yang keempat ada probing melalui pertanyaan terbuka, tertutup atau juga menggali. Dan yang kelima adalah summarizing, membantu klien memperjelas persoalan yang belum jelas. Dan yang enam adalah reframing, ya, tidak menolak apa yang klien lihat tentang situasi, tapi memberikan perspektif lain, cara pandang lain. Nah, bagian selanjutnya tahapan konseling. Ada beberapa dalam tahapan konseling, ada 3 ya, tahapan dalam konseling. Tahap pertama adalah tahap membangun hubungan. Pada tahap membangun hubungan ini, ya, kita dengan konseli harus mengenal konseli dari segi data. Kalau dia anggota jemaat umumnya kita kenal. Namanya siapa, tinggal di mana, sudah berkeluarga belum, umurnya berapa. Kita tahu pasti kalau anggota jemaat. Tapi kalau dia bukan anggota jemaat, kita bisa meminta data yang lebih. Ya, tujuannya apa? Supaya kita mengenal klien kita dan bisa menganalisa dari data yang kita peroleh. Ya, selain identitas atau data kliennya yang kita peroleh, juga kita bisa berbicara tentang proses konseling atau perjanjian konseling. Ya. Bagaimana proses konseling itu berlangsung, maunya berapa kali kita bisa berbicara dengan klien, mau berapa kali pertemuan. Kita bisa mencari tahu, ini pada tahap awal, mencari tahu apa sebetulnya yang sedang dialami. Apakah dia merasa takut, merasa gelisah, marah, dendam, pengen mati, pengen bunuh diri, atau apa, atau benci dan lain sebagainya. Kita harus tahu apa yang sedang dialami. Kita bisa kategorikan ini masalah keluarga, ya, masalah pergaulan, ya, masalah pernikahan atau apa. Kita bisa kategori masalah kesehatan. Lalu panjangnya sesi, berapa kali pertemuan kita harus membahas temanya. Baru yang berikut adalah kita harus membahas etika. Dia harus tahu bahwa selama proses konseling, apa peran kita, apa perannya, dia harus tahu. Kemudian kita harus tahu apa tujuan dia datang konseling. Mau apa setelah konseling ini, apa yang dia ingin capai, harapannya apa selama proses konseling. Nah, ini pada tahap ini penting karena di tahap ini akan menentukan di bagian akhir. Kita akan cek ulang bagian ini di tahap terakhir, saudara. Ya, apakah sudah mencapai sasarannya atau belum? Nah, tahap yang kedua adalah tahap memfasilitasi proses perubahan. Nah, di tahap kedua ini, ya, skill tadi kita bisa gunakan. Skill counseling yang tadi kita sudah bahas ada beberapa, mulai dari attending, listening, ya, dan seterusnya. Kita bisa gunakan. Pada tahap 2 ini, kita memfasilitasi proses, pada tahap ini adalah memfasilitasi proses perubahan. Nah, di antaranya ada observasi. Konselor melakukan observasi, yakni penampilan secara umum, bagaimana klien kita berpakaian, penampilan fisik, ya, roman muka, apakah dia sulit tidur, apakah dia lagi gelisah, apakah dia lagi pucat, atau kita bisa tahu dari situ. Itu kesan umum, ya, dan lain sebagainya. Jadi penampilan umum ini kita bisa lihat, ya, pada saat bertemu dengan klien. Lalu perilakunya, apakah klien kita kayak gelisah, duduk, ya, banyak bercerita atau banyak diam, dan menghindar kontak mata dengan kita atau tidak, gitu. Sulit konsentrasi kah, dia agresif atau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa perhatikan baik penampilan umum, juga perilaku dan bahkan ekspresi emosi atau mood. Selama sesi konseling, apakah klien bersemangat, dia sedih, dia marah, dia bergembira, atau emosinya datar saja. Nah, saudara, ini pada tahap kedua, observasi. Jadi
dibuat tahapan ini ya. Pertemuannya berapa kali pun intinya tahap kedua ini harus kita dapat ya. Jadi melakukan observasi. Selain observasi ya, juga ada selain selain ekspresi ya, emosi dan mood, juga ada proses berpikir dan fungsi intelektual. Dapat diamati bagaimana klien memecahkan masalah, apakah dia tertarik untuk membahas masalahnya atau dia hanya pengen cari tempat pelarian saja. Apakah dia tertarik untuk menyelesaikannya atau dia hanya ingin memastikan bahwa si lawannya itu yang salah dan lain sebagainya gitu. Terus cara berbicara dan bahasa, apakah klien berbicara dengan lancar atau gagap atau bergumam atau berteriak. Itu kita bisa lihat ya. Ada klien yang datang memang sudah dalam keadaan yang ini ya, ada kalanya dia berteriak, ada kalanya dia menangis saja. Nah, kita bisa lihat ekspresinya di situ ya. Jadi observasi ini penting ya. Sampai tahap ini klien sudah nyaman dan dapat mengekspresikan perasaan dan masalahnya. Jadi kita punya peran pada bagian ini. Selain itu, saudara, selain itu adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Ya, kita bisa tanya bagaimana masa lalunya, ya, kita bisa tanya tentang masa depan, harapan, internal, ya, pikirannya, perasaannya, kehadirannya di tengah keluarga, ya. Tapi bukan seperti wawancara begitu, bukan. Ya. Jadi kita dalam proses konseling itu kita berusaha untuk mendapatkan informasi terkait dengan dia. Memang tampaknya seperti berat, tapi ketika dalam proses konseling itu tidak sulit. Yang penting kita sudah tahu bahwa tahapannya begini. Jadi kita sudah tahu mengumpulkan informasi. Tujuannya supaya kita bertindak hati-hati dan tidak terlalu cepat ya menghakimi ya, atau menuduh klien kita. Lalu yang berikut adalah tahap analisa, mengenali gejala, fenomena atau keluhan, dan faktor pencetusnya apa. Kita bantu dia untuk mencari akar masalahnya. Sebetulnya kenapa sampai dia mengalami hal yang demikian? Ya. Kenapa misalnya sampai dia membenci si A? Kita cari tahu akar masalahnya apa. Terus rencana penyembuhannya, perubahan apa? Rancangan untuk pemulihannya dia bagaimana? Jadi pada tahap ini kita bisa menganalisa klien kita, ya, baik terkait dengan gejala awal atau fenomena keluhan atau juga akar persoalan sampai pada kita tahu bagaimana dia punya rancangan penyembuhan atau perubahan. Dan yang berikut adalah kita mengidentifikasi masalah. Ya, kita kumpulkan semua data, buat ringkasan ya. Jadi secara profesional harusnya dalam proses konseling ini kita pegang kertas untuk sedikit ada catatan tangan, ya hanya untuk mengingatkan kita. Tidak harus seperti seorang notulen lalu sambil mendengar menulis, bukan, saudara. Tapi catatan ini penting untuk kita bisa mengingat kembali apa yang sudah diceritakan dan kita bisa menyimpulkan atau membuat ringkasan dari semua data yang sudah dia sampaikan ya. Sehingga kemudian kita tahu dan bahkan bisa mengidentifikasi masalah daripada klien kita ya. Dan terminasi ya. Nah, pada feedback ini pemberian informasi oleh konselor terhadap klien tentang kondisi klien sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan konseling. Jadi pada tahap ini informasi harus jelas dan konkret sehingga dimengerti klien. Kita menyampaikan kepadanya ya. Bagaimana melalui proses ini, sudah sejauh mana, ada perubahan apa yang kita lihat pada klien, kita perlu sampaikan kepada klien supaya dia tahu bahwa oh ya, beda dengan pertemuan pertama yang datang dengan keadaan yang kusam, marah-marah dan lain sebagainya. Sekarang sudah sedikit terbuka, sedikit lebih mau untuk
banyak berbicara, lebih santai, mungkin banyak tertawa, tersenyum, bercanda, dan lain sebagainya. Ya. Baru yang terakhir adalah intervensi, membantu klien menyadari cara berpikirnya yang keliru. Itu di tahap akhir. Dia sudah lebih siap karena sudah bercerita. Jadi membantu klien untuk menyadari cara berpikir yang keliru, memberikan pencerahan ya, terkait dengan apa yang dia sudah alami, lalu membukakan apa yang belum diketahui klien tentang dirinya, ya, dan tawaran kepada klien untuk bertanya. Ya. Nah, ini adalah intervensi. Nah, sampai di sini pembahasan materi yang memang agak panjang dan memakan waktu, sekiranya dimengerti dan menjadi berkat. Dan sebentar kalau ada pertanyaan akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih kepada moderator. Demikian materinya. Ya,